Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu. Oke, Mbak Feni, aku mau nanya yang pertama, proses berwirausaha itu gimana sih Mbak, proses membangun ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha? Jadi intinya berwirausaha itu kita mengambil suatu keputusan atau tindakan dengan cara berpikir terlebih dahulu, dan juga ini seperti mengubah apa yang menurut orang lain itu biasa aja menjadi yang luar biasa. Jadi ada yang berbeda dan unik gitu. Oke, terus ini Mbak, pasti dalam berwirausaha itu ada beberapa faktor lah. Ini aku mau nanya terkait faktor yang mendorong Mbak, faktor yang mendorong seorang berwirausaha itu kayak gimana? Nah, jadi menurut saya faktor yang mendorong seorang untuk berwirausaha itu bisa jadi karena faktor lingkungan ya, seperti adanya peluang, adanya keinginan dan pengalaman, dan juga kreativitas. Dan juga ada proses pemicunya nih. Yang pertama, mungkin karena masih belum puas dengan pekerjaan yang saat ini dijalani, dan juga mungkin karena adanya putusan hubungan kerja dan belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir tuh bisa jadi karena adanya minat terhadap bisnis itu karena mungkin keluarganya atau saudaranya itu punya bisnis, jadi ada keinginan untuk dia berwirausaha atau meneruskan usaha tersebut gitu. Iya. Soalnya biasanya yang sering terjadi di lingkungan kita saat ini kan karena yang poin ketiga itu tadi, karena keluarganya udah ada usaha terus dia meneruskan gitu. Oke, terus ini Mbak, pasti dalam berwirausaha itu kan ada proses atau tahapannya ya. Nah itu mungkin bisa dijelasin Mbak, gimana? Jadi dalam wirausaha itu ada proses atau tahapannya itu pada proses awal dan pada proses pertumbuhannya nih. Nah yang pertama itu pada proses awal. Jadi pada proses awal itu tentunya kita harus sudah siap secara mental. Kita harus disiplin, terus kita harus kreatif dan inovatif, berani mengambil resiko. Karena kalau kita tidak punya mental berani, kita tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. Nah, yang kedua itu adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Nah, kenapa kita harus ada komitmen yang tinggi terhadap bisnis? Karena komitmen itu untuk membangun, terus juga memajukan dan mempertahankan usaha kita dalam keadaan apapun gitu. Nah, yang selanjutnya itu adanya visi untuk mencapai tujuan dalam berwirausaha. Nah, adanya visi ini dalam bisnis itu pernyataan tentang pandangan ke depan mengenai bisnis yang akan dilakukan gitu. Terus apa yang menjadi tujuannya dan apa yang akan dicapai ke depannya gitu. Terus yang selanjutnya pada proses pertumbuhannya pada proses pertumbuhannya ini yang pertama adanya pembentukan tim kerja yang kompak. Nah, untuk memudahkan mencapai tujuan tentunya kita perlu nih kerja sama dalam tim. Melalui kerjasama dalam tim ini, nah nanti kan tiap individu itu pasti ada keterampilan tersendiri. Nah jadi itu nanti akan memudahkan kita dalam mencapai tujuan. Itu bisa jadi lebih cepat dan lebih baik. Nah yang kedua itu adanya strategi yang mantap. Nah dengan adanya strategi ini perusahaan itu akan mampu menentukan arah dengan mengidentifikasinya dari segi pasar, pesaing, dan pelanggan dan lain sebagainya. Nah terus juga yang ketiga adanya produk yang dapat dibanggakan. Terus ada juga ini adanya struktur dan budaya yang mantap. Dan yang terakhir adanya kebijakan pemerintah yang mendukung. Nah itu aja sih menurut saya. Oke, berarti ternyata kebijakan pemerintah juga harus mendukung lah ya dalam berwirausaha gitu ya. Oke, itu aja. Makasih ya Mbak terkait penjelasannya ini. Ya, sama-sama. Nah, kreatif dan inovatif itu kan beda ya. Nah, menurut pendapat kalian kreatif itu apa, inovatif itu apa? Mungkin bisa dimulai dari kita ini, kreatif itu apa?
Kalau menurut aku nih ya Kak, kreativitas itu dia memunculkan potensi diri untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi kayak agar berbeda gitu dari yang lain dengan memunculkan ide-ide yang dapat diterapkan pada produknya. Gitu sih Kak. Oke, nah kalau inovatif sendiri itu apa menurut Wanda? Mungkin kalau contoh dari inovatif itu misalnya tadi seperti yang Fitri bilang tentang ingin membuat produk makanan, itu kan dari bisa mengembangkan dari kayak kita mengubah rasanya itu lebih enak lagi, ataupun mengembangkan produk itu lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Oke, berarti kreatif nih istilahnya produknya itu harus beda dari yang lain. Kalau inovatif, nah produk yang beda itu harus lebih unggul ya. Rasa ataupun dari segi produk, misalnya dulu produknya ini seperti ini, mungkin bisa lebih dikemas yang baru lagi. Kalau mungkin contoh kreatif, Kalau menurut aku ya contohnya tuh ya bisa memang dari kemasan gitu ya. Itu kan kemasan itu dapat menjadi suatu identitas dari produk itu. Jadi para pengusaha itu harus memikirkan nih apa ya kemasan yang berbeda, yang menarik pelanggan dari kemasan-kemasan produk lain, walaupun produknya sama itu kemasannya kan pasti harus beda gitu kan Kak. Itu sih. oke. Makasih ya udah mau ditanya-tanya nih. Selanjutnya nih kan pasti dalam berwirausaha itu pasti ada tantangan atau hambatan ya. Nah menurut kalian hambatan itu seperti apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Karisa dulu nih. Jadi menurut saya tuh hambatan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang membuatnya. Contohnya itu kayak kita ingin jawaban yang kita punya itu sama dengan yang lain. Dan kalau berbeda kita itu kayak merasa aneh atau salah gitu. Jadi maunya sama gitu. Terus yang kedua itu hambatannya tuh kayak kita terlalu menerima apa adanya atau tidak menentang pernyataan yang ada. Ini tuh kayak kita terpaku dengan sesuatu yang selama ini kita alami, terus kadang kita terlalu terpaku pada aturan-aturan atau batasan-batasan yang berlaku sehingga kita tidak dapat mencoba sesuatu hal yang baru. Terus ada juga hambatan emosi. Jadi hambatan emosi ini itu mengganggu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Misalnya itu kayak kita tidak berani untuk mengambil resiko. Nah, seseorang itu kan pastinya akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan ya. Dimana setiap keputusan itu pasti akan ada resikonya. Nah, kalau kita tidak berani mengambil keputusan itu pasti kita dapat terhambat dalam berpikir kreatif. Oke, itu aja dah. Oke, mungkin kan juga Mungkin aku nambahin ya dari mbaknya. Kan biasanya ini ada hambatan jawaban tunggal dan tepat. Jadi kita biasanya tuh menyukai sesuatu yang aman, terus yang pasti-pasti aja gitu. Kita kadang nggak berani mengambil resiko gitu kan. Kita nggak berani misalkan nanti ada resiko ini kita tuh nggak berani gitu ngadepin resiko itu, kita nggak berani. Terus biasanya ini juga mengevaluasinya terlalu cepat. Nah kadang orang-orang yang kayak gini nih biasanya ingin dianggap pintar gitu, ingin dianggap cerdas gitu. Jadi kok dianggapnya orang lain kok mereka udah paham ya, kok cepat paham ya gitu. Terus berikutnya itu terlalu cepat menyalahkan orang lain. Kadang kita nggak berpikir dulu orang lain menyampaikan pendapatnya itu maksudnya seperti apa sih, apa maksudnya dia gitu. Kadang kita terlalu cepat nyalain gitu. Kita beranggapan diri kita sendiri itu benar dan orang lain tuh cenderung kita salahkan. Biasanya seperti itu. Terus faktor berikutnya itu ini, takut dianggap bodoh. Takut dianggap bodoh di sini maksudnya itu tidak berani mengutarakan pendapatnya, idenya itu nggak berani dia keluarkan, dia nggak berani speak up, padahal dari idenya sendiri itu bisa jadi benar gitu kan. Jadi dia nggak tahu, nggak berani gitu untuk menyampaikan ide ini. Tambahan itu gitu. Oke, berarti dari hambatan ini bisa bersumber dari diri kita sendiri maupun dari orang lain juga Iya. sebenarnya. Oke, makasih ya untuk penjelasan hambatannya ini. Sama-sama. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih terkait dalam berpikir kreatif tuh apakah ada persyaratan ya? Untuk berpikir kreatif sendiri itu ada persyaratannya Kak. Mungkin bisa dijelasin nih persyaratannya apa aja? Yang pertama itu perlunya persiapan di mana dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan formal maupun informal mengenai wirausaha. Yang kedua itu berusaha secara
semaksimal mungkin untuk mendapatkan ide-ide. Yang ketiga itu mengumpulkan dari ide-ide yang telah dikumpulkan itu digabungkan ide-idenya untuk menghasilkan ide yang baru. Yang keempat itu mampu memahami secara mendalam mengenai persoalan dan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mampu mengevaluasi untuk mendapatkan pilihan yang terbaik dari segi biaya, hukum, dan sebagainya. Oh, oke, berarti sebenarnya intinya tuh dalam berpikir kreatif dan usaha itu ya, intinya kita harus persiapan, terus menemukan ide-ide yang kita kembangkan, dan juga harus ada evaluasi ya tentunya. Terima kasih ya atas penjelasannya. Oke, jadi kesimpulan dari materi membangun ide kreatif dan inovatif dalam berusaha ini, aku mengambil kesimpulan yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu terkait wirausaha itu apa, prosesnya seperti apa, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berwirausaha itu gimana, dan proses atau tahapan dalam berwirausaha itu juga ada tentunya, dan prosesnya itu seperti apa gitu. Yang kedua, kita harus memahami gimana inovatif dan kreatif itu sebenarnya berbeda. Kreatif itu kita mengembangkan atau membuat ide usaha yang sebenarnya sudah ada, namun kita membuat dengan ciri khas yang berbeda, di mana contohnya kita membuat suatu produk plastik dengan ramah lingkungan, jadi kan berbeda dari yang lain. Nah, sedangkan inovatif itu adalah kita membuat bisnis baru yang sebelumnya belum ada nih. Contohnya misalnya kita punya suatu produk, kita memberi label baru lah ya, mungkin dari pencetus jual es kepal Milo dulu, awalnya kan belum ada yang jualan es kepal Milo ya, terus dia mendapat inovasi untuk menamai ini es kepal Milo, sehingga setelah dia berjualan itu baru ada kreatif baru, ide-ide baru yang menjual hal serupa dengan ciri khas yang berbeda gitu. Yang ketiga itu dalam berwirausaha tentunya ada hambatan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari hambatan-hambatan itu sebenarnya kita belajar untuk memprediksi ke depannya agar kita bisa mengatasi hambatan-hambatan itu agar tidak terjadi masalah-masalah ke depannya gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu yaitu persyaratan berpikir kreatif ya, dalam kreatif itu. Nah, tentunya persyaratan itu di mana kita harus ada seperti yang telah dijelaskan tadi ya sama Mbak Winri, bahwa tentunya kita harus ada persiapan dalam usaha ya Mbak. Terus setelah itu harus ada ide-ide untuk kita kembangkan nih, ide-idenya apa aja gitu kan. Sama yang terakhir itu evaluasi. Nah, evaluasi ini kan perlu ya sebenarnya dalam kita berwirausaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, dari sini juga saya mengambil studi kasus. Mungkin teman-teman yang punya buku kewirausahaan mungkin bisa dilihat ya di halaman 88, poin kasus 5.1, di mana ada seorang penjual singkong dengan nama Febri. Nah, itu dia menghasilkan omset 2,5 sampai 3 miliar rupiah per bulannya. Yang awalnya dia berwirausaha itu dengan tujuannya membantu melunasi utang ibunya, namun dia setelah sering berjalannya waktu, dia mulai memproduksikan singkong atau tela-tela itu bersama adik dan teman-temannya, malah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak ya, omsetnya itu sampai bisa go public, go internasional. Namun karena pada saat itu keterbatasannya birokrasi Indonesia yang berbelit-belit, akhirnya mereka belum mampu merealisasikannya itu. Namun produk mereka itu sudah sangat menghasilkan hingga banyak franchise-nya yang memproduksi hal yang sama. Dari situ kita belajar juga bahwa sebenarnya ide-ide untuk berwirausaha itu datang dari mana aja. Intinya kita ada kemauan, kita berusaha untuk mewujudkan hal tersebut, dan tentunya kita perlu evaluasi, perlu ide-ide dari orang lain, masukan dari orang lain, sebenarnya penting juga untuk kita. Nah, mungkin itu sih dari aku dan teman-teman terkait materi membangun ide kreatif dan inovatif dalam berkewirausahaan.